Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat menyaksikan. Bab 701, Setan Menekan Kekuatan Suci. Chen Xiang berada di bawah monster Tian Keng, dan dia tidak tahu apa yang terjadi di atas. Sekarang dia hanya ingin dengan cepat mengembangkan kekuatan penakluk iblis ke tingkat ke-11, sehingga dia dapat menggunakan kekuatan penekan iblis yang lebih kuat. Kekuatan benih iblis yang menempel di telapak tangannya dimurnikan. Jiang Mojin awalnya adalah seni bela diri yang sangat rumit. Dalam metode mental seni bela diri itu, beberapa kata mengandung banyak informasi. Setelah kombinasi, bahkan lebih sulit untuk dipahami. Sekarang Chen Xiang harus meletakkan lapisan pertama hingga ke-10 semua mental rumus, disusun ulang. Selama susunannya bagus, dan latihannya lancar, maka Anda bisa melatih kekuatan gaib ke Dzogchen. Ini adalah hal yang sangat sulit, lagi pula ada banyak formula mental. Saat ini setara dengan membongkar semua formula yang semula dalam urutan biasa, lalu menyusunnya kembali. Kekuatan yang lebih kuat dianggap sukses. Saat ini, Chen Xiang seperti bermain dengan teka-teki gambar. Hal yang paling sulit adalah dia tidak tahu seperti apa bentuk asli dari teka-teki gambar itu, jadi dia hanya bisa menilai bagian mana berdasarkan pemahamannya tentang sihir. Menekan keterampilan sihir dan pengalamannya dalam melatih berbagai keterampilan sihir, koneksi antara formula, dan kemudian digabungkan. Jika dia tidak memiliki fondasi yang kuat, dia mungkin tidak akan dapat melihat tingkat ke-11 yang terkandung dalam kekuatan penundukan iblis, yang juga merupakan wilayah Dzogchen. Chen Xiang menduga bahwa tingkat ke-11 ini adalah yang paling sulit untuk dilakukan. Kultivasi. Jika tidak, Zhenmo Tianzun tidak akan menggunakan metode ini untuk bersembunyi dengan baik, mungkin orang akan mudah menjadi gila saat berlatih. Jiwa Chen Xiang saat ini telah memasuki tahap kedewasaan, yang membuat pikirannya berjalan lebih cepat, sehingga kemajuannya akan semakin cepat. Jika dia menggunakan metode evolusi untuk menyempurnakan alkimia saat ini, pasti akan lebih cepat. Mudah, ini juga alasan mengapa alkemis memiliki persyaratan tinggi untuk kesadaran spiritual. Semakin kuat kesadaran spiritual, semakin kuat jiwa, semakin berkembang otaknya. Monster Tian Keng tidak berdasar. Chen Xiang turun sedikit demi sedikit, dan sekelilingnya gelap gulita, yang juga membuatnya sulit untuk merasa bahwa dia sedang turun. Seiring berjalannya waktu, lantai ke-11 akan segera selesai, tetapi sekarang 3 bulan telah berlalu. Orang-orang kuat di sekitar monster Tian Keng masih duduk di tempat yang sama seperti biasanya, bertahan melawan pembusukan iblis yang mengerikan dan energi kematian yang menyerang tubuh mereka untuk daging busuk ungu kehitaman. Ini membuat pembangkit tenaga listrik semakin takut untuk menganggapnya enteng. Sekali diabaikan, mereka bisa dibunuh hanya dalam sekejap. Apa yang membuat mereka merasa tidak berdaya adalah bahwa ki busuk iblis itu tetap ada, membentuk tudung besar, menutupi sekitar Tian Keng iblis, berputar dengan gila-gilaan, dan terus-menerus menghisap ki busuk iblis di bawah Tian Keng iblis, membuat iblis busuk mati ki menjadi semakin intens, meskipun ki busuk itu transparan dan tidak berasa. Dapat dirasakan dengan jelas bahwa itu adalah angin dingin. Ada begitu banyak pembusukan iblis dan aura kematian. Berapa banyak mayat iblis yang ada di bawah untuk membentuk pembusukan setan dan aura kematian yang mengerikan, seru Chen Xiang. Tampaknya pengalaman dunia Fan Wu dalam perang 3 dunia terakhir pasti luar biasa. Tian Keng monster semacam ini tidak akan terbentuk, dan dunia Fan Wu tidak akan kehilangan begitu banyak seni bela diri dan peradaban alkimia. Pasti akan hilang waktu itu. Ini sangat serius. Bai Yoyo berkata, kakakku telah mempelajari energi kematian iblis selama bertahun-tahun, dan sangat sulit untuk membentuknya. Dia juga menghabiskan waktu bertahun-tahun dan bekerja keras untuk mengumpulkan sedikit. Adik perempuan Bai Yoyo, Bai Ziqian, ketika Chen Xiang mengingat kecantikan beracun yang kejam dan mempesona itu, ada senyuman di sudut mulutnya, tetapi dia ingat dengan jelas bahwa dia meraih dada kuat dan elastis Bai Ziqian saat itu. Dan itu hanya seorang pria seperti dia dengan tubuh emas dari iblis penekan dapat menaklukkan kalajengking putri yang beracun. Bai Yoyo, putri kejam yang awalnya dingin dan kejam, telah setengah luluh olehnya sekarang,
dan dia merasa bahwa Putri Kalajengking cepat atau lambat akan didetoksifikasi olehnya. Pembusukan iblis ini sangat kuat, haruskah saya mengumpulkan beberapa? Mata Chen Xiang berbinar, benda semacam ini sekuat bubuk erosi dewa, dan masih siap pakai. Sulit untuk mengumpulkannya, dan tidak ada wadah yang baik untuk menyimpannya. Bai Yoyo juga merasa sangat menyesal tentang hal ini. Adiknya mencari begitu lama sebelum dia mendapat sedikit, tetapi sekarang ada banyak di sini. Kakak perempuanku menghabiskan banyak waktu mencari wadah yang bisa menampung energi mati iblis. Chen Xiang tertawa keras dan berkata, Kakak Yoyo, aku adalah wadah terbaik. Jenis keterikatan, aku akan menyerap sejumlah besar pembusukan iblis dan energi kematian sekarang, kompres menjadi sesuatu seperti butiran esensi sejati, simpan di dantian, dan lepaskan saat aku membutuhkannya. Haha, aku tak terkalahkan. Anda harus berhati-hati, pembusukan iblis dan energi kematian ini juga merupakan racun tabu di dunia iblis, seperti bubuk gerhana dewa. Begitu ditemukan, potret Anda akan dipasang di seluruh 3 surga, kata Bai Yoyo. 3 surga utama adalah dunia iblis, dan dunia yang lebih tinggi dari dunia manusia. Dunia manusia juga disebut dunia peri, tetapi karena dunia peri adalah yang paling kuat, umumnya disebut dunia surgawi. Chen Xiang tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, saya akan menyelesaikannya. Saya akan menyelesaikannya. Saya akan segera mempraktikannya. Dalam benaknya, formula mental yang disusun ulang dari metode mental Jiang Mojin sepertinya menyebar dengan cahaya keemasan. Ketika semua formula mental diatur ulang, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Chen Xiang. Pada saat ini, dia merasa bahwa dia telah mempraktikkan keterampilan ilahi penekan iblis saat itu. Setelah dia menyelesaikan pengaturan baru, dia benar-benar memahami tingkat ke-11 secara langsung, alih-alih berlatih sesuai dengan metode mental tersebut. Banyak orang memiliki formula mental dari Demon Suppressing Divine Art, tetapi sangat sedikit orang yang mempraktikannya. Setelah Chen Xiang menghafal formula dari monumen Demon Suppressing Sky, dia mempelajarinya dengan bodohnya. Hal yang sama berlaku untuk kesempurnaan besar kekuatan penakluk iblis. Seluruh tubuh Chen Xiang bersinar dengan cahaya perak putih suci, pakaian di tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi abu, satu set pakaian mewah putih perak baru muncul padanya, membuatnya tampak mulia dan penuh kekuatan yang menakjubkan, seperti jika semua monster di dunia tidak bisa mengangkat kepala mereka di depannya. Menekan kekuatan suci iblis. Setelah kekuatan penekan iblis selesai, itu diintegrasikan ke dalam seni ilahi penekan iblis, yang memungkinkan Yuan Qi penekan iblisku berevolusi menjadi kekuatan suci penekan iblis. Apakah ini Dzogchen? Dengan garis keturunan iblis penekan, tidak mungkin untuk berkultivasi ke tahap ini, satu sangat diperlukan. Mata Chen Xiang bersinar dengan cahaya putih perak suci, dan pada saat ini dia tampaknya adalah dewa yang berspesialisasi dalam menaklukkan iblis dan menaklukkan iblis. HMPH, hal yang menjijikan ini, sekarang aku tahu aku takut. Lengan Chen Xiang bergetar, dan dia memanggil semburan kekuatan suci penekan iblis, membiarkannya mengalir ke benih iblis, hanya untuk melihat bahwa awalnya pitch benih iblis hitam tiba-tiba menjadi putih bersih. Hanya dalam sekejap, itu benar-benar dimurnikan, dan itu jauh lebih kecil. Tetapi itu adalah energi murni yang tak tertandingi. Dia mengoperasikan seni sihir melahap, langsung menelannya ke dalam tubuhnya, dan kemudian mengaktifkan dantian api yang mengamuk untuk membakarnya. Dan lalu melemparkannya. Taiji menaklukkan kungfu naga memadatkan energi halus menjadi partikel esensi sejati. Bab 702 Wadah Terkuat. Benih iblis yang dimurnikan mengandung energi yang sangat besar, yang mengejutkan Chen Xiang. Dia menyerapnya dengan gila-gilaan, yang akan membuat kultivasinya selangkah lebih tinggi. Setelah kekuatan penakluk iblisnya dibudidayakan ke Dzogchen, kekuatan suci penekan iblis di tubuhnya dapat menghancurkan kekuatan iblis tersebut, yang juga menyebabkan dia tidak lagi robek atau terjepit oleh kekuatan tersebut di Tiankeng iblis ini, membuatnya dia jatuh dengan tajam. Tiankeng iblis sangat dalam. Chen Xiang curiga bahwa kekuatan jahat iblis yang kuat telah berkumpul dan membuka lorong luar angkasa di bawah, yang dapat mengarah ke dunia lain, kemungkinan besar dunia iblis.
Lebih baik tidak pergi ke sana, jangan sampai kamu tidak bisa kembali. Melihat kejatuhan Chen Xiang yang tiba-tiba, Bai Youyou berteriak dengan tergesa-gesa. Dia tidak ingin Chen Xiang pergi ke tempat seperti alam iblis sekarang. Alam iblis tingkat rendah, sangat sulit bagi Chen Xiang untuk pergi ke sana, katanya masih sangat berbahaya. Setelah menyingkirkan benih iblis, Chen Xiang bisa bergerak bebas sekarang, dia langsung menggunakan kekuatannya untuk menahan tubuhnya dan berhenti jatuh. Dan ketika dia benar-benar menyerap benih iblis yang dimurnikan, dia akan mempertimbangkan hal lain. Iblis ini dipadatkan dari altar. Ini menyerap sejumlah besar energi mati iblis. Kotoran itu telah dimurnikan. Meskipun bagian yang tersisa sangat kecil, itu cukup bagimu untuk memasuki tahap tengah dari 100 penyempurnaan. Ingat, Anda berlatih ingat untuk terus mengeraskan tubuh Anda. Meskipun tubuh fisik Anda sudah cukup kuat, tetapi untuk 100 alam pemurnian, itu hanyalah titik awal, kata Bai Youyou. Titik awal tubuh fisik Chen Xiang sangat tinggi. Meskipun tubuh fisiknya telah sepenuhnya melampaui batas manusia saat ini, menurut situasi kultivasinya saat ini, tubuh fisiknya baru saja mulai ditempa di 100 pemurnian realm. Yang paling utama dengan standarnya sendiri. Menghadapi Tai Yun Hong yang kuat, dan iblis yang datang di masa depan, Chen Xiang semakin mendambakan kekuatan. Pada saat ini, dia hanya ingin menerobos dengan cepat dan meninggalkan iblis Tian Kang. Di dunia seni bela diri fana, begitu banyak orang kuat menghilang sekaligus, dan mereka tidak meninggalkan suara saat pergi. Hal ini membuat banyak orang bingung, beberapa bahkan menduga bahwa orang kuat ini menyembunyikan diri mereka. Tetapi siapa yang tahu bahwa orang-orang kuat yang berdiri di puncak dunia perang fana ini berada di ambang hidup dan mati, menderita ketakutan, karena jika mereka tidak berhati-hati, mereka akan ditelan oleh energi iblis yang membusuk dan mati. Waktu berlalu dengan cepat, 3 bulan telah berlalu dalam sekejap mata, dan Chen Xiang, yang berada di bawah iblis Tian Kang, telah sepenuhnya melahap benih iblis yang telah dimurnikan. Dalam proses kultivasi, ia mengoperasikan dantian api yang mengamuk, melepaskan sejenis api yang secara khusus ditempa ke tubuh, yang dapat membuatnya yang memiliki jiwa api alam semesta merasakan sakit yang membakar. Tubuh tercapai mengompresi butiran esensi sejati memungkinkannya memasuki tahap tengah alam 100 pemurnian. Setiap kali dia menerobos, jumlah butir esensi sejati akan berlipat ganda. Saat ini dia sudah memiliki 640.000 butir esensi sejati, membuatnya lebih kuat. Saya tidak tahu berapa banyak biji esensi sejati yang akan saya miliki setelah saya memasuki nirvana. Chen Xiang sedikit bersemangat, tetapi setelah melihat ke dalam dantiannya, dia menemukan bahwa bahkan jika dia memiliki jutaan butir esensi sejati, itu hanya akan terjadi. Meringankan 5 gambar binatang buas. Itu hanya sedikit berbeda, dan itu tidak berbeda dari sebelumnya. Dia tidak tahu tingkat energi sejati apa yang harus dia capai untuk membuat 5 patung binatang itu menyala sepenuhnya. Sudah lama sekali, energi yang membusuk dan mati ini masih menyembur keluar tanpa henti. Biarkan aku melihat apakah aku bisa menyerap sedikit di tubuhku. Chen Xiang mengoperasikan keterampilan melahap sihir, memungkinkan energi yang membusuk dan mati di sekitarnya untuk tuangkan ke dalam tubuhnya. Apa yang membuatnya sedikit tertekan adalah bahwa kekuatan suci penekan iblisnya terlalu kuat, dan segera setelah energi mati penekan iblis memasuki tubuhnya, itu segera dimusnahkan oleh kekuatan suci penekan iblis. Meski begitu, Chen Xiang masih tidak menyerah. Dia melepaskan mana magis, membentuk saluran di tubuhnya, mengarah ke dantian, dan kemudian menyerap energi mati dari pembusukan iblis, melewati saluran, dan memampatkannya di dantian. Pembusukan sihir dan energi kematian diisolasi oleh mana, dan kekuatan suci penekan iblis tidak dapat merasakannya, memungkinkan Chen Xiang berhasil mengompres pembusukan sihir dan energi kematian di dantiannya. Bahkan jika hal semacam ini meletus di tubuhku, itu akan segera dimurnikan. Chen Xiang tertawa, dan kemudian dengan gila melahap energi mati dari Devourer. Jika orang-orang di dunia iblis tahu bahwa ada sejumlah besar pembusukan iblis dan energi mati yang terkompresi di dantiannya, mereka pasti akan menghindarinya, bahkan jika orang seperti itu meledakkan dirinya, dia akan membunuh sekelompok besar orang. Kakak Youyou,
Apakah saudari kalajengking iblismu takut akan pembusukan dan kematian iblis ini? Tanya Chen Xiang, Bai Ziqian, putri kalajengking iblis, penuh dengan racun. Dalam pandangan Chen Xiang, dia harus dianggap kebal terhadap semua racun. Jangan takut, dia dikepung oleh dunia iblis karena pembusukan iblis dan energi kematiannya. Pada akhirnya, Dewa Iblis muncul dan memintanya untuk menghancurkan benda ini di depan banyak pembudidaya iblis yang kuat, sehingga menyelesaikan krisisnya. Kata Bai Youyou. Chen Xiang tertawa dan berkata, saya pikir dia pasti sangat merindukan hal semacam ini. Apakah saya masih memiliki kesempatan untuk melihatnya di masa depan? Memikirkan saudara perempuan Bai Youyou yang liar, dingin, dan jahat, hati Chen Xiang berdebar. Dan itu wanita yang kuat. Pasti ada kesempatan, Bai Youyou sepertinya melihat ke dalam pikiran Chen Xiang, dan mendengus dingin. Bajingan kecil, wanita ini adalah musuhku, kamu bisa mengetahuinya. Su Meiyao juga mendengus genit, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang dipikirkan Chen Xiang. Ahem, ini masalah masa depan, mari kita bicarakan nanti. Chen Xiang mengetahui bahwa dia telah diekspos, dan berkata dengan tergesa-gesa, terus melahap energi mati. Sialan, jika aku menggunakan pembusukan iblis dan energi kematian ini saat aku bertarung, itu akan sangat kuat. Chen Xiang menghela nafas dengan emosi. Aku tidak menyangka bahwa berlatih keterampilan sihir penekan sihir akan memungkinkanku untuk mengendalikan ini. Hal-hal sepuas hati saya iblis jahat itu korup dan mematikan. Hehe, jika saya pergi ke dunia iblis, mungkin saya bisa menjadi iblis nomor 1 di dunia iblis. Tetapi pada saat yang sama saya mendapatkan warisan iblis, menekan Tianzun, haha. Su Meiyao dan Bai Youyou pada awalnya tidak saling mengenal. Mereka menentang Chen Xiang melakukan ini, karena mereka tahu bahwa Chen Xiang tidak akan menggunakan kekuatan semacam ini untuk menyakiti rakyat jelata, dan karena Chen Xiang memiliki cara yang lebih kuat, mereka lebih nyaman. Saat menggunakannya, jangan pernah membiarkannya hidup. Desak Bai Youyou lagi. Jangan khawatir, hal ini tidak mudah dikendalikan, dan tidak dapat menghancurkan mayat dan jejak. Saya masih berpikir bahwa bubuk gerhana dewa lebih baik, tetapi bubuk gerhana dewa perlu disempurnakan, dan itu membutuhkan yang lebih tua pohon pemecah jiwa untuk memperbaikinya. Menghasilkan bubuk gerhana dewa yang lebih kuat, kata Chen Xiang. Chen Xiang menandai area kecil di dantiannya, yang secara khusus digunakan untuk mengompres energi mati dari pembusukan iblis. Dia merasa bahwa ini akan menjadi metode paling ampuh baginya untuk menyelamatkan hidupnya di masa depan, dan dia harus menghirupnya. Semua sekaligus. Jika Chen Xiang mengetahui situasi di atas, dia mungkin sudah naik, dia bisa bergerak bebas dalam energi mati dari pembusukan iblis. Tetapi orang-orang kuat yang tidak bisa bergerak sama sekali hanya bisa menerima dia dibantai sesuka hati. 1 bulan berlalu, Chen Xiang merasa sudah waktunya untuk naik. Dia mulai melayang ke atas, tapi tiba-tiba dia merasa bahwa tidak peduli bagaimana dia melayang, dia sepertinya mundur, yang membuatnya ketakutan. Bab 703 Dewa Iblis Binatang Beracun. Chen Xiang jelas terbang ke atas, tetapi dia merasa seolah-olah mundur, yang membuatnya sulit untuk dipahami, jadi dia mempercepat kecepatannya dan terus terbang ke atas. Tetapi hal yang sama berlaku untuk mempercepat, dan sekarang dia merasa bahwa setan busuk itu semakin berat, dan dia jatuh tanpa bisa dijelaskan. Sialan. Chen Xiang masih melayang, dan kemudian membiarkan dirinya turun, tetapi ketika dia turun, dia benar-benar turun. Aku terjebak. Chen Xiang menggertakkan giginya dan berkata. Kebalikan ruang kekacauan, energi mati monster yang terakumulasi selama bertahun-tahun telah membentuk kekuatan yang sangat kuat, dan telah membalikkan ruang di dalamnya, tetapi energi kematian jahat tidak terpengaruh. Tampaknya ini hanya untuk hal-hal yang jatuh ke dalam itu. Efektif, kata Long Shui. Chen Xiang melihat ke atas, itu hanya gelap gulita. Dan setelah dia mengutuk dengan keras, dia bertanya, naga kecil, apa yang harus saya lakukan dalam situasi ini? Apakah ada cara untuk keluar? Ya, saya punya Luo Tianmen. Setelah Chen Xiang selesai bertanya, dia menampar kepalanya dan buru-buru mengeluarkan dis.
Tidak ada gunanya. Ruang di sini sangat tidak stabil dan kacau. Jika Anda membuka pintu ruang tanpa pandang bulu, Anda tidak tahu ruang hantu mana yang Anda tuju. Akan merepotkan jika Anda tidak dapat menemukan arah ruang kekembalilah, kata Long Shui. Ini membuat Chen Xiang merasa sedih lagi. Turun dan lihat, mungkin ada jalan keluar lain. Long Shui menghela nafas. Chen Xiang telah mengunjungi banyak tempat berbahaya. Tempat-tempat itu berbahaya, bahkan beberapa orang kuat bisa mati jika mereka masuk, tapi dia selalu bisa keluar. Pergi saja. Chen Xiang memancarkan kekuatan suci penekan iblis di seluruh tubuhnya, membuat semua jenis kepanikan dan kekuatan jahat di Tiankeng iblis tidak mungkin menyentuh tubuhnya. Tanpa kekuatan ini untuk menghentikannya, tubuhnya jatuh ke bawah. Dia sangat penasaran dengan dasar lubang pembuangan monster. Tapi tentu saja dia juga takut, khawatir dia akan menghadapi beberapa hal kuat yang akan membuatnya tidak pernah kembali. Haha, kamu bocah yang sangat pemberani, kamu pantas menjadi keturunan hantu tua yang menekan iblis. Setelah Chen Xiang jatuh untuk waktu yang lama, ada ledakan tawa ganas dari bawah, yang membuat rambut Chen Xiang berdiri. Ada orang kuat yang disegel di sini. Chen Xiang menebak di dalam hatinya, dan itu juga disegel oleh Shenmo Tianzun. Chen Xiang tiba-tiba melihat 5 titik cahaya di bawah. Tidak butuh waktu lama sebelum dia melihat pria yang baru saja tertawa ganas. Itu adalah orang yang ditutupi ungu dan hitam. Ada banyak kerutan yang memuakkan di kulit ungu hitamnya. Itu telinga runcing dan panjang, 2 taring terlihat dari mulut, dan ada daging busuk di matanya. Saat ini dia menjulurkan lidah hitam panjang dan tajam, menjilati daging busuk di bola matanya. Apa-apaan ini? Chen Xiang membiarkan dirinya melayang, monster itu dikelilingi oleh 5 loh batu besar setinggi ratusan kaki, dan tubuhnya diikat oleh banyak rantai besi tebal. Rantai besi itu bukan rantai besi biasa. Itu adalah pancaran putih keperakan, dan mata rantai itu terukir dengan pola roh yang rumit. Monster itu sangat besar, dan rantai besinya juga sangat tebal. Rantai besi itu menghubungkan 5 loh batu besar di sekeliling monster itu. Sekarang Chen Xiang mendarat di rantai besi besar seperti jembatan, lalu melangkah lurus ke atas rantai besi itu, berdiri di atas tablet batu besar di atas monumen, menatap monster menakutkan di bawah. Itu adalah tulisan tangan dari Dewa Surgawi Penekan Setan. Chen Xiang melihat monumen besar dan rantai besi itu, dan bisa mengetahuinya dengan merasakan kekuatan suci penekan sihir. Itu benar, orang tua Shenmo yang menjebakku di sini, dan membuatku menderita pembusukan dan energi kematian iblis sepanjang tahun. Suara monster itu sangat ganas dan penuh kebencian. Rantai besi itu bergerak 1 inci. Ini adalah Dewa Iblis binatang beracun. Awalnya dia adalah orang normal. Tetapi kemudian dia berubah menjadi monster seperti itu tanpa mengetahui siapa dia. Orang ini sangat terkenal di 3 surga, meskipun dia telah lama hilang. Seru Bai Youyo. Jalan. Su Meiyao dan Long Shui juga mengetahui karakter ini, dan mereka sangat terkejut saat ini, meskipun Dewa Iblis binatang beracun terjebak, Chen Xiang dan yang lainnya merasakan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan. Aku bertarung melawan naga beracun saat itu, sepertinya aku kalah nanti, dan kemudian keduanya menghilang. Mungkinkah itu terkait dengan Shenmo Tianzun, kata Long Shui. Dewa binatang buas racun, aku tidak berharap kamu dipenjara di sini, tapi nasib naga beracun itu jauh lebih buruk daripada milikmu. Chen Xiang tertawa keras. Dari mana asalmu, bagaimana kamu tahu hal semacam ini? Dewa Iblis binatang beracun bertanya dengan tergesa-gesa. Saya keturunan Shenmo Tianzun, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Chen Xiang tersenyum, naga beracun tua itu sudah mati, dia mati di dunia alkimia suci, meskipun dia mati, tetapi darahnya yang beracun juga mencelakai yang suci. Dunia dan dunia selama bertahun-tahun. Kamu sepertinya bukan murid lelaki tua Shenmo, benda tua ini tidak akan pernah menerima murid. Tapi aku tahu dia telah meninggalkan barang-barangnya di banyak dunia, kamu seharusnya beruntung dapat mengumpulkan gadgetnya, dan menyempurnakan kekuatan sihir. Dewa binatang racun binatang mencibir, jangan coba-coba membohongiku. Chen Xiang tidak menyangka monster besar ini begitu lihai.
Meskipun dia terlihat, dia sangat tenang. Bisakah kamu memberitahuku bagaimana cara keluar? Haha. Dewa Iblis Binatang Beracun tertawa keras, aku tahu kamu terjebak di sini, dan kamu ingin keluar dalam hayalan. Penggantinya, meskipun kamu sangat beruntung, tidak mudah untuk melatih keterampilan magis penekan iblisnya, kamu dapat mengatakan bahwa kamu sangat baik, tetapi kamu hanya bisa tinggal di sini bersamaku sampai kamu mati. Haha. Setelah mendengar ini, kata Chen Xiang, wajahnya menjadi sangat jelek. Jika kamu ingin keluar, hanya ada satu cara, dan itu adalah menghancurkan formasi setan pengunci 5 elemen dan menghancurkan kekuatan ruang pemberontak, tapi kemudian aku bisa keluar juga. Dewa binatang iblis beracun menjilatnya wajah dengan lidahnya yang panjang, sehingga Chen Xiang tidak sabar untuk memotongnya dengan pisau. Kecuali kamu membiarkanku pergi, kamu tidak punya pilihan selain tinggal di sini bersamaku. Tentu saja, kamu juga dapat memilih untuk melanjutkan dan pergi ke ruang yang penuh dengan kekuatan kacau. Dewa binatang iblis beracun tertawa ganas. Chen Xiang mencibir dan berkata, aku masih punya cara lain, yaitu membunuhmu, dan kemudian menghancurkan formasi hebat ini. Ini konyol. Dewa iblis binatang beracun tertawa keras, ini adalah hari paling bahagia selama bertahun-tahun, meskipun dia tidak bisa keluar dari masalah, dia melihat pewaris Zhenmo Tianzun yang bangga jatuh di sini, dan dia akan bersamanya selama bertahun-tahun di masa depan. Dewa iblis binatang beracun ini menggunakan racun, dan Demon Suppressing Heavenly Venerable menjebaknya di sini hanya untuk membunuhnya dengan roh busuknya, tetapi selama bertahun-tahun, matanya hanya busuk, dan tubuhnya masih dalam kondisi baik. Tapi tubuhnya juga menjadi jauh lebih lemah, tapi sepertinya dia bisa terus bertahan selama bertahun-tahun. Ayo nak, aku ingin melihat metode apa yang kamu gunakan untuk membunuhku, bahkan aku tidak bisa bunuh diri, biarkan aku mati dengan cepat. Dewa Iblis Binatang Racun memprovokasi Chen Xiang, suaranya penuh ejekan. Bab 704 Penggabungan 3 Jiwa. Meskipun Dewa Iblis Binatang Racun ingin Chen Xiang memberinya waktu yang baik, dia tidak ingin mati sama sekali di dalam hatinya. Dia dipenjara di sini begitu lama oleh Zhenmo Tianzun, dan dia mengandung kebencian, dan dia memiliki sangat kekuatan yang kuat selama dia hidup selama sehari, itu mungkin untuk dibalik. Dia mengatakan itu karena dia berpikir bahwa Chen Xiang tidak bisa membunuhnya sama sekali, bahkan Yang Mulia Penekan Setan tidak bisa membunuhnya, apalagi Chen Xiang. Chen Xiang berdiri di sebuah monumen besar, menatap monster di bawah yang sedang menertawakannya dengan keras. Kenapa kamu tidak datang? Kamu masih tidak berani turun dan mendekatiku. Dewa Iblis dari Binatang Beracun sudah lama bosan. Jarang ada orang yang hidup di sini sekarang, dan dia adalah pewaris dipilih oleh Zhenmo Tianzun setelah banyak usaha yang melelahkan dan banyak waktu. Chen Xiang ingin berada di sini bersamanya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia tersenyum lebih bahagia. Jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menghancurkan kulitku terlebih dahulu. Kulitku memiliki 81 lapisan. Setelah menerobos, kamu harus menghancurkan semua yang ada di tubuhku, tetapi benda-benda di tubuhku jauh lebih kuat daripada kulitku. Zhenmo Tianzun berhasil mematahkan kulitku saat itu, tetapi dia tidak dapat menghancurkan organ dalamku, tidak dapat mematahkan tulangku. Apakah kamu pikir kamu bisa melakukannya? Dewa Iblis Binatang Beracun tertawa. Long Sui berkata, orang ini benar. Tubuh jeleknya tampaknya berasal dari dunia tertinggi, alam dewa, jadi sangat sulit untuk dihancurkan. Lihatlah permukaan tubuh fisiknya. Sekarang baik-baik saja. Seharusnya begitu itu juga memiliki kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri. Hanya ada satu cara, dan itu adalah untuk melelehkan orang ini dengan God Erosion Powder. Sumei Yao tiba-tiba menjadi bersemangat, jika Chen Xiang melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh Zhenmo Tianzun, apa hal itu akan menjadi hal yang menggembirakan. Aku akan mencobanya dengan pisau pembunuh iblis Azur Dragon terlebih dahulu. Cahaya biru tiba-tiba melintas di tangan Chen Xiang, dan mengikuti kilatan petir biru, pisau ajaib yang perkasa dan mendominasi muncul, dan patung naga yang hidup di atasnya bergetar. Sedikit dengan bilahnya, keluarkan teriakan naga yang renyah. Apa ini?
Dewa Iblis Binatang Beracun terkejut, benda di tangan Chen Xiang membuatnya merasa terancam. Bunuh barangmu. Chen Xiang melompat dari ketinggian, dan ketika dia akan jatuh di tubuh besar Dewa Binatang Beracun, dia mengangkat pisaunya dan menebas, menggambar lubang seperti selokan di dada Dewa Binatang Beracun, dari mana hitam darah menyembur keluar dan memuntahkan gas beracun. Ah! Dewa Binatang Iblis Beracun meraung kesakitan, "Iblis kecil, benda apa yang kamu gunakan?" Chen Xiang melihat bahwa pisau pembunuh iblis King Long efektif, diam-diam bahagia di hatinya, dan tidak menjawab kata-kata dari Dewa Iblis Binatang Beracun, di atas kulit keriput, melambaikan pisau ajaib di kulit tebal yang sekaku batu. Dengan kendali pikiran Chen Xiang, King Long Demon Slaughtering Knife menjadi lebih panjang dan lebih besar, dan itu bisa memotong lebih dalam. Chen Xiang sekarang semudah memotong tahu, tetapi ketika dia mengadu King Long Demon Slaughtering Knife, dia menemukan banyak hal yang menghalangi. Hal-hal itu tidak terpotong semudah yang dia bayangkan. Itulah yang ada di dalam tubuh Poisonous Beast Demon God, mereka semua sangat kaku. Bocah sialan, kamu adalah orang pertama yang memotong kulitku begitu banyak, aku sangat kesakitan, jangan biarkan aku menangkapmu, atau aku akan merobek ususmu sedikit demi sedikit. Dewa Iblis Binatang Racun menjerit, dia berteriak kesakitan, meskipun kulitnya sangat kaku, itu membuatnya sangat sakit ketika dibelah. 81 lapisan kulit dengan warna berbeda, Chen Xiang membuat lubang seperti sumur di dada Dewa Iblis Binatang Beracun, melihat lapisan kulit dengan warna berbeda yang dia potong, dia tidak bisa menahannya. Menakjubkan bahwa ada makhluk yang begitu indah di dunia. Melalui sumur air hitam, Chen Xiang bisa melihat jantung hitam berdetak normal dan keras di bawah. Hei! Energi busuk dan kematian iblis itu seharusnya bisa masuk ke tubuhmu, mari kita lihat berapa lama kamu bisa tertawa. Chen Xiang tertawa keras. HMPH, hanya sedikit pembusukan iblis dan energi kematian, itu tidak akan membunuhku. Meskipun Dewa Iblis Binatang Beracun kesakitan, dia tidak bisa membiarkan Chen Xiang berhasil, hanya untuk melihat bahwa pembukaan yang dibuat oleh Chen Xiang adalah perlahan sembuh. Meski kecepatannya lambat, hanya butuh beberapa hari untuk sembuh total, meski tidak sembuh, energi kematian Morot tidak bisa membuat tubuhnya membusuk dalam beberapa dekade. Tubuh Dewa Iblis Binatang Beracun ini memang menakutkan. Ini adalah keberadaan terkuat di dunia iblis, dan itu benar-benar membuka cakrawala Chen Xiang. Tidak heran bahkan Zhenmo Tianzun tidak berdaya dengan tubuh yang begitu menakutkan. Haha. Bahkan jika kamu mengupas kulitku, aku bisa menumbuhkannya kembali. Aku abadi. Dewa Iblis Binatang Beracun tertawa terbahak-bahak. Daging binatang beracun dan Dewa Iblis sembuh lebih dulu, dan sembuh hanya dalam waktu setengah jam, dan 81 lapisan kulit akan sembuh total dalam beberapa hari. Meskipun God Erosion Powder baik-baik saja, saya tidak tahu kapan itu akan disempurnakan. Tubuh orang ini terlalu menakutkan. Chen Xiang duduk di tubuh ungu hitam yang besar, berpikir keras tentang bagaimana cara membunuh orang ini. Kalah. Bubuk gerhana yang kuat memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada usia material. Anda harus tahu bahwa Dewa Iblis Binatang Buas Beracun ini adalah pria dengan tubuh yang sangat kuat. Cobalah dan kamu akan tahu. Tidak sulit untuk memurnikan bubuk God Eclipse bermutu tinggi, hanya butuh waktu lama. Organ dalam orang ini hanya sangat kuat, dan semua jenis energi tidak dapat merusaknya. Mungkin bubuk-bubuk God Eclipse yang sedikit lebih tinggi baik-baik saja. Su Meiyao berkata, saya akan menambah usia pohon pemecah jiwa itu, dan kemudian Anda dapat memurnikan bubuk erosi dewa di sini. Menyerahlah, haha. Dewa Iblis Binatang Beracun melihat Chen Xiang berdiri. Tubuhnya tidak bergerak, dan dia tertawa. Chen Xiang mengabaikannya, mengeluarkan sedikit bubuk gerhana, lalu menaburkannya ke lubang yang perlahan sembuh, dan mendarat di daging. Apa ini? Dewa Iblis Binatang Beracun merasa bahwa daging itu sedikit gatal dan sedikit sakit. Chen Xiang mengamati daging yang perlahan meleleh, dan menemukan bahwa bubuk gerhana dewa tingkat rendah ini sangat berguna, bisa melelehkan daging sedikit. Oke, kita harus bisa memurnikan bubuk gerhana dewa tingkat atas surgawi. Su Meiyao menggunakan cairan ciptaan ilahi untuk melahirkan.
Ketika beberapa ramuan tidak lengkap, itu bisa menjadi lengkap ketika diairi dengan cairan ciptaan ilahi, dan ramuan itu awalnya lengkap, dan dengan cairan ciptaan ilahi, tingkat pertumbuhan ramuan itu dapat dipercepat. Tingkat tinggi surga, bagaimana saya bisa memperbaikinya sekarang? Chen Xiang tertegun sejenak, dia hanya bisa memperbaiki pil tingkat rendah tingkat bumi sekarang, tapi dia tidak bisa melakukannya sekaligus. Ini membutuhkan api dan kesadaran yang sangat kuat, dan kemudian pengalaman. Tentu saja, bubuk gerhana dewa kelas atas tidak dapat melukai orang ini, jadi kamu harus menambahkan banyak pembusukan sihir dan energi kematian. Mencampur keduanya akan menghasilkan efeknya bahkan lebih kuat. Sumei Yao berkata dengan penuh semangat, tawa genit itu terdengar seperti iblis wanita pengkhianat. Chen Xiang tidak bisa menahan diri untuk menggigil. Pada saat itu, semuanya akan diserahkan kepadaku dan Sui. Jiwa kita bertiga untuk sementara akan menyatu bersama. Aku akan mengendalikan tubuhmu untuk membuat alkimia, dan pada saat yang sama menggunakan kesadaran spiritual Sui yang kuat. Ini seharusnya baik-baik saja, kata Sumei Yao. Sebuah rencana. Bab 705 Bubuk Ajaib Super. Sumei Yao adalah seorang wanita yang tertarik pada alkimia. Dia tidak dapat membuat alkimia selama bertahun-tahun karena kehilangan kekuatan, dan tangannya gatal begitu lama. Hal-hal yang telah berubah menyatu menjadi satu, dan dia sangat bersemangat ketika dia memikirkannya. Sangat jarang seorang alkemis bersentuhan dengan dua hal kuat ini pada saat yang sama, dan ini belum pernah dicoba sebelumnya. Terkadang para alkemis juga dianggap sebagai setan, terutama mereka yang nekat memurnikan racun, mereka dianggap sebagai setan di langit. Ini membutuhkan bahan obat bubuk gerhana dewa dalam jumlah besar. Aku telah meminta kakak perempuanku untuk membuatnya secara berkelompok, dan kemudian ada pembusukan sihir dan energi kematian. Perlu untuk menyatukan kedua hal ini bersama-sama, dan itu adalah masih banyak. Setelah kompresi, kualitasnya akan meningkat. Pada saat itu, saya seharusnya bisa mengirim orang ini ke jalan, kata Sumei Yao sambil tersenyum. Bajingan kecil, kamu mungkin bertemu dengan lelaki tua Shen Mo Tianxun lagi di masa depan, dan kemudian kamu bisa menyombongkan diri di depannya. Chen Xiang terkekeh, kalau begitu aku akan menyerahkan ini padamu, saudariku yang baik. Dia mengendurkan seluruh tubuhnya membiarkan kesadaran Long Sui dan Sumei Yao memasuki pikirannya, dan kemudian dipimpin oleh Long Sui, menggunakan metode kultivasi klan naga kekaisarannya untuk menyatukan jiwa mereka bertiga untuk sementara waktu. Tubuh laki-laki itu aneh. Sumei Yao menatap tangannya. Dirasuki oleh dua wanita, aku juga merasa aneh. Jika ada kesempatan, aku juga akan melekat pada tubuhmu. Chen Xiang tertawa. Penjahat kecil itu melekat pada tubuh wanita, dan dia pasti akan menyentuhnya kapan saja. Long Sui terkikik genit. Jangan pikirkan itu, aku harus berkonsentrasi untuk memurnikan bubuk erosi dewa, lebih serius. Sumei Yao mendengus genit. Tentu saja mereka bertiga berbicara dengan indera spiritual mereka, jika tidak, dewa iblis binatang beracun akan mengira dia sakit. Bajingan kecil, belajar sedikit, aku akan mulai. Sumei Yao berkata, mengeluarkan tungku harta karun Yanlong, dia bisa menggunakan tungku pil ini untuk membuat alkimia, tetapi dia tidak bisa menahan nafas. Pada saat ini ketika ketiga jiwa mereka bergabung, dia akan merasa sangat aneh, dan Chen Xiang dapat melihat apa yang dia lakukan. Tetapi bukan itu yang dia lakukan, dia hanya santai dan membiarkan kesadaran lain di tubuhnya mengendalikan tubuhnya, tentu saja, dia juga bisa merasakannya. Sumei Yao paling mengenal Chen Xiang, dia bahkan bisa tahu persis berapa banyak rambut yang ada di tubuhnya, menggunakan tubuh Chen Xiang saat ini, dia akan segera bisa mengendalikannya dengan mudah. Seperti yang dikatakan Sumei Yao, jumlah pemurnian harus banyak, bunga, buah, daun, cabang, akar, dan kulit pohon pemecah jiwa semuanya ada di keranjang besar dan dituangkan ke tungku harta karun Yanlong. Chen Xiang memiliki jiwa api semesta, apinya cukup kuat, dan energi sejatinya juga sangat kuat, yang dapat mendukung Chen Xiang untuk melepaskan api alkimia untuk waktu yang lama. Long Sui memiliki jiwa yang kuat, mana dan kesadaran sangat kuat,
yang juga cukup untuk digunakan Su Meiyao. Saudari Meiyao, ini benar-benar bagus. Di masa depan, tidakkah kamu dapat menyempurnakan alkimia seperti ini sesering ini? Kamu tidak hanya harus menjadi sekte alkimia, aku pikir kamu setidaknya peri alkimia. Haha, kamu dapat memurnikan banyak ramuan dengan cara ini, kata Chen Xiang bersemangat. Su Meiyao pernah memberitahu Chen Xiang bahwa dia hanyalah sekte alkimia, tetapi Chen Xiang tidak pernah mempercayainya. Pada saat ini, dia bahkan lebih yakin dengan tebakannya bahwa Su Meiyao setidaknya adalah sekte alkimia. Akan sangat bagus jika bisa seperti ini, tapi bagaimanapun, ini bukan tubuhku, dan itu masih akan mempengaruhi kinerjaku. Kalian berdua tidak cukup kuat untuk memurnikan eliksir. Paling-paling aku bisa memurnikan rendah surgawi, pil kelas seperti ini, dan kecepatannya masih sangat lambat. Kata-kata Su Meiyao menghancurkan fantasi Chen Xiang. Bubuk God Eclipse tingkat tinggi ini jauh lebih mudah untuk dimurnikan daripada pil tingkat surga itu, dan butuh waktu lama. Jika ingin dimurnikan dengan baik, saya pikir itu akan memakan waktu lebih dari 1 tahun. Kata-kata Su Meiyao membuat Chen Xiang terkejut. Ada formasi yang dipercepat di tungku harta Yanlong, jadi akan memakan waktu lebih dari 1 tahun, jika itu adalah tungku pil biasa. Bukankah itu akan memakan waktu lebih lama? Ngomong-ngomong, ini adalah waktu untuk menambahkan sejumlah besar pembusukan iblis dan energi kematian, lihat saja, kata Su Meiyao. Chen Xiang segera berkonsentrasi pada melihat dirinya sendiri. Untuk alkimia melihat dengan cara ini, lebih dari 1 tahun telah berlalu selama proses alkimia. Su Meiyao tidak lupa memadatkan cairan ilahi ciptaan untuk membuat lebih banyak bahan obat untuk memurnikan bubuk erosi ilahi Shen Xiang. Tidak lagi ingat berapa kali Su Meiyao memasukkan bahan obat ke tungku harta karun Yanlong. Yang paling membuatnya takjub adalah dia harus menggabungkan begitu banyak bahan obat ke dalam kotak kecil berisi bubuk gerhana dewa, yang menunjukkan betapa tingginya kualitasnya. Tentu saja, selama proses pemurnian, Su Meiyao memanipulasi tubuh Chen Xiang, melakukan keterampilan pemakan iblis, menyerap sejumlah besar pembusukan setan dan energi mati dan menuangkannya ke dalam tungku alkimia, sehingga keduanya bisa menyatu bersama. Efeknya, tidak ada yang tahu. Dewa Iblis binatang beracun hanya ketika Chen Xiang sedang berkultivasi. Dia telah lama melupakan hal-hal yang dapat membahayakan Chen Xiang sebelumnya. Meskipun Chen Xiang dapat memotong kulitnya yang tebal, dia terkejut tetapi lega, karena Chen Xiang masih tidak bisa membunuhnya pada akhirnya. Busuk iblis dan energi kematian mengalir dari ruang kacau di bawah, dan ada begitu banyak sehingga tidak menunjukkan tanda-tanda melemah setelah lebih dari 1 tahun, jadi orang-orang kuat di sekitar monster Tian Keng semuanya sama. Sabar menunggu kebusukan iblis mereda. Sudah selesai. Su Meiyao menghela nafas panjang, dia membuka tungku harta karun Yanlong, dan melihat bubuk hitam dan putih yang ditangguhkan, merasa sangat bersemangat di hatinya. Kelihatannya sangat kuat. Chen Xiang benar-benar ingin melihat bagaimana efeknya. Sui, terima kasih atas kerja kerasmu, ayo kembali ke wujud asli kita. Su Meiyao tidak merasa lelah saat ini, tetapi penuh energi. Chen Xiang meraih bubuk campuran hitam dan putih dan menggosoknya di ujung jarinya. Hal-hal ini tidak berpengaruh padamu, tapi pada orang lain. Su Meiyao tersenyum sinis. Setelah bekerja keras selama lebih dari 1 tahun, Chen Xiang agak kecewa untuk menyempurnakannya sedikit. Kalau begitu mari kita uji seberapa kuat itu sekarang. Chen Xiang mengeluarkan pisau pembunuh iblis naga azur, dan menggaruk dada dewa iblis binatang beracun, menggali potongan-potongan kulit dan daging hitam. Iblis kecil, berhentilah dengan cepat. Dewa iblis binatang beracun meraung, meskipun Chen Xiang tidak bisa membunuhnya, tapi itu bisa membuatnya sangat sakit, yang membuatnya sangat marah. Dewa iblis yang bermartabat, dipukuli oleh semut kecil ini berulang kali. Penghinaan itu membuatnya sangat dirugikan. Chen Xiang mengabaikannya dan terus melakukan pekerjaannya. Hanya dengan cara ini dia bisa meninggalkan tempat hantu ini. HMPH, tidak ada gunanya. Dewa Iblis binatang beracun berkata dengan jijik saat dia merasa dadanya telah dipotong terbuka lagi. Chen Xiang melihat tumpukan kecil bubuk hitam dan putih di telapak tangannya,
dan dia tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia berpikir bahwa itu disempurnakan oleh Sumei Yao dengan banyak bahan obat bubuk erosi dewa dan banyak energi kematian busuk setan, jadi kepercayaannya terhadapnya tiba-tiba meningkat. Dengan lambaian tangannya, dia mengendalikan bubuk itu untuk jatuh ke jantung besar yang berdetak, dan kemudian melompat ke atas sebuah monumen besar. Ah bocah, apa ini? Dewa Iblis Binatang Beracun mengeluarkan serangkaian desisan menyeramkan. Serbuk itu berguna, yang membuat Chen Xiang sangat senang. Bab 706 Serangan Balik Chen Xiang. Itu hanya tumpukan kecil bubuk, yang membuat iblis binatang beracun itu menjerit kesakitan, dan beberapa kabut hitam meluap dari lubang di dadanya. Orang ini meleleh, kata Long Sui. Serbuk yang dimurnikan oleh perpaduan bubuk gerhana dewa dan energi mematikan dari pembusukan iblis, begitu memasuki tubuh dewa iblis binatang buas, dengan cepat menyebar, dan semua yang ada di dalamnya berangsur-angsur membusuk, dan sekarang telah mencapai kulit. Apa ini, bocah terkutuk, aku pasti akan mengulitimu hidup-hidup. Dewa iblis binatang beracun merasa ngeri dan marah di dalam hatinya, organ-organ dalamnya, yang bahkan yang mulia penekan demon tidak bisa goyah, mulai meleleh sekarang. Ini terbuat dari perpaduan bubuk erosi dewa dan ki kematian iblis. Kamu akan mati perlahan, jangan bicara omong kosong. Chen Xiang tertawa keras. Iblis. Tentu saja, Dewa Iblis Binatang Beracun tahu tentang hal-hal seperti bubuk erosi dewa, dia tidak menyangka bahwa Chen Xiang akan benar-benar mencium bubuk erosi dewa dan setan membusuk kematian Ki bersama-sama, memikirkannya, dia tahu itu sangat menakutkan. Hei, satu sama lain. Chen Xiang sedang duduk di prasasti besar saat ini, dengan sabar menunggu Dewa Iblis Binatang Beracun itu mati. Sayang sekali jiwanya telah dilumpuhkan oleh Shen Mo Tianzun, jika tidak, melahap jiwanya akan membuat semangat dan jiwamu meningkat dengan cepat lagi. Long Sui menghela nafas. Jeritan binatang beracun dan Dewa Iblis berlangsung selama 2 hari, dan kemudian menghilang. Di bawah 5 monumen besar yang bersinar dengan cahaya putih keperakan, ada genangan air hitam, dan di tengah air hitam, ada genangan air ungu. Manik-manik memancarkan cahaya, seukuran kepalan tangan. Itu seharusnya pil binatang dari binatang buas yang beracun, seru Long Sui. Binatang beracun sebesar itu, dengan pil binatang sekecil itu, pasti bagus, semakin kecil pil binatang itu, semakin baik, bola naga yang terakhir kali Chen Xiang dapatkan juga sebesar ini. Chen Xiang terbang ke bawah, buru-buru mengambil pil binatang itu, dan memasukkannya ke dalam cincin You Yao. Kurasa orang ini berubah menjadi binatang buas beracun setelah memakan benda ini. Hal ini tidak berguna bagimu untuk saat ini, tapi itu bisa membuktikan bahwa kamu membunuh orang ini, kata Sumei Yao, dan dia serta Long Sui kembali. Ada Baiyuyo bermain di dalamnya, dan tidak ada yang istimewa tentang itu. Kamu bisa keluar sekarang. Chen Xiang awalnya berpikir bahwa akan membutuhkan banyak waktu baginya untuk menghancurkan monumen besar itu, tetapi dia tidak menyangka bahwa setelah kematian Dewa Iblis Binatang Beracun, 5 monumen besar dan rantai besi besar itu tiba-tiba berubah menjadi emas. Serbuknya menghilang ke ruang gelap gulita. Haha, akhirnya aku bisa keluar. Seluruh tubuh Chen Xiang tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih keperakan, dan di bawah cahaya putih keperakan ini, semburan api merah keluar. Sepasang sayap api Suzaku besar yang terbungkus cahaya putih keperakan muncul. Chen Xiang mengepakkan sayapnya dan terbang ke atas dengan cepat. Dengan perlindungan kekuatan suci penekan sihir, dia tidak takut sayap api Suzaku akan terkoyak oleh berbagai kekuatan di dalam. Ki busuk dan kematian ini telah memancar begitu lama, sehingga tidak akan menyebabkan seluruh benua Chenwu menyebar. Chen Xiang tiba-tiba menjadi khawatir, tidak semua orang bisa menanggung hal semacam ini. Mungkin tidak, monster Tiankeng ini memiliki daya isap yang aneh, kamu telah tersedot seperti ini sebelumnya, kata Long Sui. Di sekitar monster Tiankeng, wajah orang-orang kuat itu tidak terlalu tampan. Lagi pula, mereka semua dalam bahaya sekarang, dan mereka akan mati jika tidak hati-hati, dan mereka akan mati dengan jelek. Tentu saja, untuk yang kuat ini pria yang ingin menghadapi bagi saya, mati jelek di depan orang lain adalah hal terburuk.
Langit di atas monster Tiankeng telah diselimuti awan hitam sepanjang tahun, dan saat ini ada roh mati yang tak terlihat, yang membuat orang semakin tertekan. Tiba-tiba, cahaya merah menyala menyinari semuanya. Anda menoleh untuk melihat iblis Tiankeng, dan melihat sepasang sayap api besar berkibar, muncul dari iblis Tiankeng. Sayap api yang tampak megah sebenarnya dirilis oleh satu orang. Semua orang dengan cepat melihat siapa orang itu adalah Chen Xiang. Setelah Chen Xiang muncul, dia buru-buru menyingkirkan sayap apinya, menggantung di udara, melihat ke bawah, dan segera melihat orang-orang kuat itu, banyak di antaranya dia kenal. Melihat pemandangan ini, dia dengan cepat memikirkan sesuatu, terutama ketika dia melihat wajah ketakutan Tai Yunhong. Dia tersenyum lebih bahagia di dalam hatinya. Gu Dongchen akhirnya melepaskan hati yang telah menggantung selama berhari-hari. Dia tidak menyangka bahwa hampir 2 tahun telah berlalu, dan Chen Xiang akan muncul hidup-hidup dari bawah. Bocah ini benar-benar mengkhawatirkanku sampai mati. Liu Meng'er mendengus pelan, wajah Yu penuh kegembiraan. Dia menahan air mata agar tidak jatuh, menyaksikan Chen Xiang perlahan turun dari udara. Tai Yunhong dan yang lainnya ketakutan, karena Chen Xiang tidak terpengaruh oleh energi kematian iblis yang busuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak orang kuat telah membusuk menjadi daging busuk ungu kehitaman. Hal yang paling sulit dipercaya adalah Chen Xiang, yang jatuh ke dasar iblis Tiankeng, muncul hidup-hidup hampir 2 tahun kemudian. Bukankah orang-orang ini dari Laut Cina Timur? Saya ingat bahwa mereka tampaknya telah bergabung dengan aliansi. Mengapa mereka duduk dengan iblis tua Tai Yunhong sekarang? Chen Xiang mendarat dengan lembut, tanpa terpengaruh oleh energi mati dari mereka setan sama sekali. Tentu saja, Chen Xiang dapat melihat bahwa orang-orang kuat ini tidak berani bergerak untuk menahan energi kematian dari iblis yang membusuk, tetapi dia dapat bergerak sekarang. Orang-orang ini tiba-tiba berbalik, "Paman kecil, kamu bisa mengetahuinya." Kata-kata Gu Dongchen membuat mereka yang memberontak melawan aliansi merasa seperti berada di tempat eksekusi. Chen Xiang juga melihat Han Lai dengan abu di wajahnya. Dia memandang Han Lai dan bertanya, "Di mana orang ini?" Ini membuat Han Lai muntah darah karena marah. Bocah ini benar-benar menggunakan seorang pria untuk menggambarkannya sebagai penguasa api istana dewa. Datang dan lihat kegembiraannya. Lian Yingxiao berkata, pada saat ini, Gu Dongchen dan orang-orang di sisinya sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Chen Xiang pasti tidak akan melewati orang-orang ini. Tai Yunhong menjadi cemas, dan berteriak, "Chen Xiang, kamu iblis yang menyatu dengan spesies iblis. Suatu hari kamu pasti akan ditelan oleh Dewa Iblis, dan akan membawa bencana ke seluruh dunia bela diri fana." Orang tua, Don jangan mencoba memfitnah saya. Anda adalah orang yang ingin memadukan benih iblis dan mendapatkan kekuatan yang kuat. Saya hanya menghentikan Anda, dan Anda juga menjatuhkan saya ke dalam lubang iblis, kata Chen Xiang sambil mencibir, berjalan menuju Tai Yunhong. Lalu menjelaskan kepada semua orang apa yang terjadi di altar hari itu. Semua orang tiba-tiba menyadari bahwa Gu Dongchen membuat mereka datang dengan tergesa-gesa hari itu, dan mereka benar-benar ingin tahu alasannya. Sekarang sepertinya ini sangat diperlukan. Jika Tai Yunhong berhasil, maka itu akan menjadi bencana bagi dunia bela diri fana. HMPH, jika kamu belum menyatu dengan benih iblis, bagaimana kamu bisa menahan pembusukan iblis dan energi kematian? Tahukah kamu apa itu pembusukan iblis dan energi kematian? Kata-kata Tai Yunhong membangkitkan kecurigaan semua orang lagi. Sekarang setiap orang memiliki pemahaman tentang spesies iblis. Jika Chen Xiang bergabung dengan spesies iblis, itu pasti akan menjadi bencana. Aku kebal terhadap semua jenis racun, hanya membusuk dan kematian bukanlah apa-apa. Chen Xiang tertawa keras, dan untuk sesaat, cahaya suci putih keperakan itu memancar dari tubuhnya ke segala arah, terlihat sangat suci. Bahkan jika itu adalah benih iblis, aku bisa memurnikannya. Saat ini, Chen Xiang seperti dewa, membuat semua orang takjub. Bab 707 hilangkan masalah masa depan selamanya. Di antara orang-orang ini, hanya Tai Yunhong yang melihat bahwa pancaran putih perak yang dilepaskan dari tubuh Chen Xiang adalah bentuk evolusi dari menekan vitalitas iblis.
dan dia hanya mendengarnya di kuil iblis yang menekan, dia belum melihatnya. Apakah ada yang pernah menggunakannya sebelumnya? Tai Yunhong tiba-tiba merasa bahwa Chen Xiang bahkan lebih misterius. Chen Xiang memiliki beberapa keterampilan sihir yang kuat, tetapi dia bisa mengolah seni bela diri penekan sihir sedemikian rupa. Menurut pendapatnya, seni bela diri ini harus memiliki konflik, tetapi sekarang sebenarnya hidup berdampingan dengan sempurna di tubuh Chen Xiang. Tentu saja, yang paling dia khawatirkan sekarang adalah bagaimana Chen Xiang akan menangani mereka. Tai Yunhong tahu bahwa Chen Xiang tidak akan membiarkannya pergi. Melihat Chen Xiang berjalan ke arah mereka selangkah demi selangkah, jantungnya berdebar kencang, dan sekarang dia tidak bisa bergerak, selama dia bergerak. Pembusukan iblis yang kuat dan energi kematian akan menembus. Memasuki tubuhnya, itu bisa mengubahnya menjadi daging busuk dalam sekejap, dan sekarang hanya bisa disembelih. Chen Xiang, apa yang akan kamu lakukan? Tai Yunhong bertanya dengan suara yang dalam, ada sedikit ketakutan di suaranya. Di dunia iblis yang membusuk dan energi mati ini, Chen Xiang ada seperti dewa. Biarkan Chen Xiang dirusak. Dengan suara, Pak, Chen Xiang mengulurkan tangannya dan menamparnya di udara, melepaskan semburan kekuatan, dan menampar Tai Yunhong dengan keras. Anjing tua, kamu membunuh begitu banyak orang hanya karena benih iblis itu, aku pasti tidak akan melewatimu hari ini, kata Chen Xiang dingin. HMPH, mereka yang mati hanyalah semut. Jika kamu mati 10 kali lebih banyak, dunia akan terus beroperasi seperti biasa, kata Tai Yunhong dengan marah. Manusia itu seperti hal yang tidak berharga di matanya. Apa dosa begitu banyak orang? Chen Xiang mencibir, kamu juga semut di mataku sekarang, dunia akan berfungsi normal jika kamu mati 100 kali, jadi ayo pergi. Begitu kata-kata itu jatuh, Chen Xiang melambaikan tangannya, cahaya biru berkedip, dan pisau pembasmi iblis Azur Dragon tiba-tiba muncul di tangannya dan menebas ke arah leher Tai Yunhong. Aliran darah segar yang menyedihkan keluar, dan tubuh Tai Yunhong langsung diserang oleh energi iblis yang membusuk dan mati, dan kepala yang terpisah itu segera berubah menjadi daging busuk ungu hitam. Mati. Tai Yunhong dipenggal oleh Chen Xiang begitu saja, yang membuat semua orang di pihak Tai Yunhong bergidik. Hal semacam ini, Gu Dongchen dan yang lainnya sudah lama mengetahuinya. Dahulu kala, Chen Xiang membunuh guru kepala dari sekte bela diri binatang dengan cara yang sama. Ingatan Tang Yichao masih segar saat ini. Setelah memenggal kepala Tai Yunhong, Chen Xiang mengangkat pisaunya dan berjalan menuju para pembudidaya iblis itu. Hal ini membuat para pembudidaya iblis ketakutan. Dia awalnya berpikir bahwa mereka tidak terkalahkan di alam bela diri fana dengan kekuatan mereka, tetapi siapa yang tahu bahwa dia akan menghadapi morot dan kematian Qi. Jangan coba-coba mengganggu dunia bela diri fana. Seperti yang Chen Xiang katakan, dia memotongnya dengan satu pukulan. Selusin atau lebih pembudidaya iblis yang kuat, di bawah pengawasan semua orang kuat, dipenggal satu persatu oleh Chen Xiang, dan kemudian diserang oleh pembusukan iblis dan energi mati, tubuh dan jiwa mereka terkorosi. Kamu tidak bisa membunuh kami. Kami adalah tetua dari Demon Chonquering Academy. Tanpa kami, Chonquering Demon Academy tidak bisa bertahan. Suara seorang lelaki tua penuh ketakutan, tetapi respon yang dia dapatkan adalah pisau. Chen Xiang tidak memiliki simpati untuk orang-orang yang berkolusi dengan Tai Yunhong ini. Jika mereka tercerahkan dan tidak tertipu oleh kepentingan mereka, mereka dapat bergabung untuk membunuh Tai Yunhong. Tetapi mereka tidak melakukan itu, tetapi berencana untuk melakukannya bergabung dengan Tai Yunhong, mendominasi dunia seni bela diri fana. Dalam sekejap mata, ada lebih banyak mayat daging busuk di tanah. Para tetua Akademi Penakluk Iblis telah dibantai oleh Chen Xiang. Sekarang masih ada Menfutian dan Zuo Shenxuan di Akademi Iblis Penakluk, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Sekarang hanya orang-orang pemberontak yang tersisa. Chen Xiang memandang mereka dan berkata sambil mencibir, "Kamu idiot, ketika kamu bergabung dengan sekte cahaya suci sebelumnya, kamu tahu bahwa kamu bukan orang baik, biarkan orang-orang ini dikuburkan bersamamu." Di tengah ledakan ratapan, Chen Xiang tanpa ampun memenggal kepala penjahat itu satu persatu. Han Lai dari kuil Dewa Api telah menonton adegan berdarah dengan acuh tak acuh,
tetapi dia tidak merasa takut sama sekali. Jika Chen Xiang ingin membunuhnya, dia tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi Chen Xiang tidak membunuhnya, dia hanya berjalan melewatinya meskipun suara Han Lai sedikit menakutkan. Chen Xiang merasa bahwa dia tidak terlalu buruk, dan dia tampaknya tidak peduli dengan urusan kuil Dewa Api. Apakah aula seperti itu di kuil Dewa Api Tuhan? Tidak akan ada pemikiran lain. Hal yang paling mendesak sekarang adalah menyingkirkan pembusukan setan dan energi mati ini, belum menyebar, tapi bukan berarti tidak akan menyebar di masa depan. 100.000 gunung setan ada di benua Chenwu, jika menyebar, seluruh benua Chenwu akan berubah menjadi tempat mati. Gunakan tornado neraka untuk menciptakan aliran udara yang kuat, dan isi kembali semua pembusukan iblis dan energi kematian. Bai Yoyo berkata, ada banyak pembusukan iblis dan energi kematian di luar. Menciptakan arah aliran udara akan membuat iblis ini membusuk dan energi kematian kembali ke bawah. Segera, tornado besar yang terbakar dengan api tiba-tiba berlanjut, dan itu tepat di atas iblis Tian Keng, dan dengan putaran gila Chen Xiang, itu menyebabkan kekuatan isap yang kuat, dan hal-hal buruk yang tertinggal di Demon Tian Keng segera, energi mematikan dari Demon Rod mengikuti aliran udara dan mengalir ke lubang langit monster. Adegan spektakuler ini membuka mata para pembangkit tenaga listrik yang telah hidup selama bertahun-tahun. Ketika mereka berpikir bahwa ini adalah murid Huang Jintian, mereka tidak dapat menahan rasa kagum. Mereka dapat bertemu satu sama lain. Dalam waktu dekat, Chen Xiang juga akan menjadi seperti Huang Jintian, menjadi yang terkuat di dunia seni bela diri fana. Lebih dari setengah jam berlalu, dan energi mati busuk iblis masuk ke dalam monster Tian Keng. Segera setelah Chen Xiang berhenti melemparkan tornado neraka, orang-orang kuat itu segera terbang ke langit, dan bersama-sama melepaskan penghalang yang kuat untuk menutup yang menakutkan ini. Di Tian Keng, Han Lai dari kuil api juga bergabung. Perang besar tiga alam akan segera datang, dan tempat ini akan menjadi medan perang utama ketika saatnya tiba. Kita harus bergegas. Gu Dongchen memandangi gunung ratusan ribu iblis yang mematikan dengan suara bermartabat. Setelah kejadian ini, semua orang akan lebih berhati-hati di masa depan, saling bertukar sapa, dan masing-masing pergi. Mereka semua sibuk mempraktikkan kekuatan menaklukkan setan, yang akan menjadi kartu truf mereka untuk menghadapi setan di masa depan. Liu Meng'er melirik Chen Xiang, dia lega bahwa Chen Xiang baik-baik saja. Setelah semua orang pergi, Gu Dongchen mengeluarkan frisbee-nya dan menerbangkan Wu Kaiming dan Chen Xiang kembali ke Taiwan. Saya tinggal di tempat hantu itu selama hampir 2 tahun. Untungnya, saya menyingkirkan Tai Yunhong dan beberapa penyihir yang kuat, jadi saya tidak perlu terlalu khawatir, kata Gu Dongchen. Wu Kaiming tersenyum dan berkata, Tuan muda paman sangat kuat, dia mencuri perhatian. Ketika kami keluar, kami telah mengatur seseorang untuk mengelola sekte Tayu. Seharusnya tidak menjadi terlalu kacau. Wu Kaiming dan Gu Dongchen terkadang mereka juga akan mundur selama beberapa hari pada saat yang sama, sehingga para tetua Taiwan sudah terbiasa dengan hal-hal ini, jadi mereka tidak terlalu khawatir. Namun, ketika mereka kembali ke kota Tianmen, mereka menemukan ada lebih banyak orang di sini daripada biasanya, dan ada beberapa orang dengan pakaian aneh berjalan-jalan di jalanan. Jalanan yang semula bersih sekarang penuh dengan sampah. Sepintas, masih ada bekas-bekas pertempuran, rumah-rumah bobrok, dan jalanan rusak. Sialan, ini adalah kota di bawah pengawasan Taiwan, bagaimana bisa menjadi sangat kacau. Gu Dongchen marah. Ini pasti terjadi karena seseorang datang untuk membuat masalah. Sejak kota Tianmen dibangun sampai sekarang, belum pernah terjadi seperti ini. Hal-hal. Bab 708 Perubahan Besar. Kembali ke alam Taiwusuan, Gu Dongchen segera memanggil semua tetua untuk melihat apa yang terjadi sehingga membuat kota Tianmen menjadi kacau balau. Dia ingin melihat hal berlebihan apalagi yang terjadi di prefektur Taiyu. Setelah semua tetua membicarakannya, Chen Xiang, Wu Kaiming dan Gu Dongchen semuanya terkejut. Meskipun mereka mendapat informasi yang baik dan telah melihat banyak hal yang mengejutkan, mereka masih merasa sulit untuk menerima fakta ini. Semua dunia fana menyatu bersama, besar dan kecil,
Tidak peduli seberapa kuat atau lemah dunia itu, mereka tiba-tiba menyatu bersama tanpa bisa dijelaskan selama setahun. Setelah fusi, banyak prajurit melakukan perjalanan bersama untuk pergi ke dunia atau benua yang kuat itu. Sialan, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi secara tiba-tiba? Ada banyak dunia fana di bawah matahari, mengapa semuanya menyatu? Dunia sebuah dunia besar, yang merupakan sesuatu yang menggairahkan banyak orang, terutama mereka yang ingin berkeliling. Tetapi beberapa raksasa yang bertanggung jawab atas kekuatan besar tidak berpikir demikian. Di banyak dunia fana, beberapa sumber daya hampir habis, dan mereka pasti akan dijarah, dan jika ada terlalu banyak orang, kekacauan akan terjadi. Orang yang menyinggung kekuatan akan sulit menemukannya dalam persembunyian. Terlebih lagi, apa yang akan terjadi ketika Perang Tiga Dunia datang? Akankah alam iblis juga bergabung? Pada saat itu, tidak hanya perlu untuk menjaga jalur gunung 100.000 iblis. Dunia seni bela diri fana mereka akan dikepung. Semakin Gudongchen dan yang lainnya memikirkannya, semakin menakutkan perasaan mereka, dan ekspresi mereka sangat serius. Jika sudah seperti sebelumnya, alam seni bela diri fana mereka memiliki kepercayaan diri yang besar untuk selamat dari perang besar tiga alam, tetapi sekarang sulit untuk mengatakannya. Tampaknya kita perlu segera memanggil orang-orang dari dunia bela diri fana untuk bertemu. Ini bukan cara yang tepat, kata Gudongchen. Secara alami, tidak ada tempat bagi Chen Xiang untuk campur tangan dalam masalah semacam ini. Dia diam-diam kembali ke pengadilan Raja Taidan, mengeluarkan Luo Tianmen, dan berkata, saya tidak tahu berapa banyak dunia yang menyatu, masalah ini. Fusion, tapi sudah waktunya untuk memulai fusi, pasti ada seseorang yang bermain trik. Long Sui mendengus genit. Apa? Adalah mungkin untuk menggabungkan dua benua bersama. Bagaimana dua dunia bisa digabungkan? Mereka semua berada di ruang yang berbeda. Siapa yang memiliki kekuatan sebesar itu dapat membuat begitu banyak dunia bergabung bersama? Chen Xiang diam-diam mendecakkan lidahnya, meskipun dia tidak melakukannya tidak percaya, dia tidak bisa tidak meragukannya. Tentu saja orang-orang dari dunia yang lebih tinggi. Dunia yang lebih rendah ini mungkin diciptakan oleh mereka. Mereka dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Tidak mengherankan. Mungkin Perang Tiga Dunia hanyalah permainan bagi mereka. Long Sui memiliki warisan ingatan, ada banyak dari ingatan ini, dan banyak di antaranya diwarisi dari naga-naga itu di zaman kuno, jadi dia mengucapkan kata-kata seperti itu. Perang Tiga Alam akan segera dimulai, tetapi insiden ini terjadi tiba-tiba, yang sulit diterima, tetapi menurut Chen Xiang itu juga menguntungkan, jika susunan teleportasi mapan, dunia besar ini akan dihubungkan bersama, dan berita akan sebarkan cepat, akan lebih mudah baginya untuk menemukan ramuan langka. Aku benar-benar ingin berlarian. Chen Xiang merasa gatal di hatinya, dia sudah lelah bermain di alam bela diri fana, meskipun dia belum pernah ke banyak benua, tujuan utamanya adalah obat mujarab. Duduk di dalam ruangan, Chen Xiang tiba-tiba mengangkat alisnya dan tersenyum, penatua dan akhirnya muncul. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah waktu yang disepakati oleh Chen Xiang dan penatua dan. Penatua dan Chen Xiang telah setuju untuk datang ke kompetisi, begitu Chen Xiang menang, dia akan menunjukkan Chen Xiang wajah aslinya, dan dia juga akan setuju untuk menikah dengan Chen Xiang. Paman kecil, kamu masih memiliki sikap yang sama. Penatua dan masih sama, mengenakan topeng kayu, mengenakan jubah hitam, membungkus dirinya dengan erat, memancarkan temperamen unik yang dingin dan bangga, tetapi suaranya sangat lembut, tetapi masih terdengar sangat dingin. Hal-hal yang telah dilakukan Chen Xiang tahun ini memang sama seperti sebelumnya, semuanya menghancurkan bumi. Gadis kecil, Paman, aku merindukanmu sampai mati. Apakah kamu selamat dari nirvana? Chen Xiang tersenyum. Dia sangat merindukan keponakan perempuan misterius ini. Meskipun dia belum pernah melihat wajahnya, dia mengenalnya. Sosoknya sangat bagus. Tidak, apakah kamu masih ingat perjanjian kita? Penatua dan bertanya dengan dingin. Tentu saja aku ingat. Saat aku tidur, aku masih bisa memimpikan adegan di mana aku mengalahkanmu dan mengangkat tabir misteriusmu,
tapi setiap kali itu terjadi, aku akan bangun. Chen Xiang menghela nafas dengan menyesal. HMPH, omong kosongmu masih sama seperti sebelumnya. Kami bersaing untuk menyempurnakan pil tingkat rendah tingkat bumi, dan kamu dapat memperbaikinya sekarang. Penatua dan tampaknya sangat prihatin dengan kemajuan Chen Xiang, terutama dalam hal pil. Kalau tidak dia tidak akan memotivasi Chen Xiang. Chen Xiang tersenyum dan berkata, saya hanya bisa menyempurnakan satu jenis, tapi saya pikir ketika saya bersaing dengan Anda, saya harus bisa belajar satu atau dua. Melihat bahwa Chen Xiang tidak menganggap serius kompetisi ini, Penatua dan adalah diam-diam marah, tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah cara perbaikan yang dapat merangsang potensi orang. Saya mendengar bahwa Anda memiliki pil pengembalian kehidupan, bagaimana Anda datang ke sini? Tetua dan sangat ingin tahu tentang masalah ini, dia selalu berpikir bahwa ada seorang ahli di belakang Chen Xiang. Jika ahli itu dapat memperbaiki pil pengembalian kehidupan sesuka hati, itu pasti akan sangat kuat. Aku mengambilnya, kata Chen Xiang dengan santai. Kentut, kamu pikir itu pasir, kamu bisa mengambilnya dengan santai. Penatua dan tidak percaya itu diambil. Percaya atau tidak? Chen Xiang bersiul, dan dia tahu dia berbohong. Ngomong-ngomong, gadis kecil, mengapa kamu tidak pergi ke pertemuan? Kepala kecil berbulu dan kepala botak kecil ada di sana. 1 bulan, saya mengumpulkan bahan obat, dan saya akan bersaing dengan Anda di sini. Penatua dan hanya muncul sebentar, dan pergi dengan tergesa-gesa. Hei, di mana kamu menyembunyikan kecantikan nomor 1 Taiwoman? Chen Xiang mengetahui bahwa Wu Qianqian hilang lagi, dan dia tidak bersama Yun Xiaodao dan yang lainnya. Dia tidak menganggur sepertimu. Suara dingin Penatua dan bergema di halaman Raja Taidan. Wanita ini, suatu hari aku akan melepas pakaiannya dan melihat baik-baik rahasia apa yang dia miliki, dan menjaga rahasianya sepanjang hari. Chen Xiang mendengus, lalu pergi mencari Yun Xiaodao dan yang lainnya. Di sebuah kotak mewah di sebuah restoran, Yun Xiaodao menampar meja dan berseru, Long Menjiang, itu nama yang bagus. Chen Xiang tersenyum, menatap Jurong dengan wajah bersalah, ekspresi pria gendut itu selalu tidak normal. Jutua, hadiahnya masih ada di tanganmu. Aku membunuh Wang Shengren dan Liao Xiaoyun, jadi hadiahnya harus dikembalikan kepadaku. Chen Xiang tertawa. Jurong tahu sejak awal bahwa Chen Xiang tidak akan sebodoh itu menggunakan barang yang begitu berharga sebagai hadiah, tetapi pada akhirnya itu kembali ke Chen Xiang. Saudara Shen, bukankah Anda mengatakan ingin menjual beberapa pil kepada kami? Berapa harga pil tubuh tempering 9 lubang? Yun Xiaodao menggosok tangannya dan berkata, dia dapat melihat bahwa dia telah menyiapkan banyak kristal. Bab 709 Dunia Baru. Harga persahabatan adalah 2 juta pil, jadi berbaik hatilah. Jurong melengkungkan bibirnya, persahabatan cukup berharga, ini 120 pil. Anda dapat membaginya secara merata, dan Anda dapat melunasinya dalam waktu 10 tahun. Sekarang, begitu banyak dunia telah bergabung, dan ketika Perang Tiga Alam pecah, situasinya akan menjadi lebih buruk, Anda harus meningkatkan kekuatan Anda sesegera mungkin. Chen Xiang mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Sui Long untuk diamankan. Bahkan saudara laki-laki Mingdong dan Lei sedang berlatih sekarang. Tetapi Chen Xiang tahu bahwa Sui Long pasti telah menyerahkan pil tubuh tempering 9 lubang kepada mereka. Kamu mencoba yang terbaik untuk mencapai puncak alam 100 pemurnian sebelum Perang Tiga Alam datang, kata Chen Xiang dengan serius. Yun Xiaodao dan yang lainnya mengangguk, itu adalah keberuntungan mereka bahwa mereka berteman dengan Chen Xiang. Dia tidak bisa mengecewakan bantuan Chen Xiang kepada mereka. Banyak dunia yang baru terintegrasi sekarang ingin dinamai sesuai dengan dunia asli mereka, dan kemudian ada perselisihan. Kelompok orang bodoh ini tidak dapat melihat bahwa yang terbaik adalah menamai mereka dengan dunia seni bela diri biasa. Yun Xiaodao lihat orang-orang dengan pakaian aneh di jalan. Dunia semakin besar dan besar. Jika kita dapat bertahan dari krisis Perang Tiga Alam, kita dapat melakukan perjalanan ke banyak dunia, memperluas wawasan kita, dan membantu kultivasi kita. Chen Xiang sekarang dapat membayangkan seberapa besar dunia besar ini kali ini kekacauan.
Sudah ada banyak kekuatan yang berlawanan di dunia, tetapi sekarang begitu banyak dunia bergabung bersama, situasi ini akan meningkat dari hari ke hari jika mereka tidak bersatu, begitu dunia iblis menyerang, itu akan menyusahkan. Ada banyak pembudidaya iblis dan iblis di dunia iblis, terutama iblis di dunia iblis. Mereka adalah sekelompok orang yang tidak punya otak dan putus asa. Saat berkelahi, sulit bagi manusia yang lemah untuk menandingi. Chen Xiang, apakah kamu masih ingat Dong Fang Yao? Pada saat itu, Akademi Iblis Penakluk percaya bahwa kamulah yang membunuhnya, dan bahkan menawarkan hadiah untukmu, kata Sui Long tiba-tiba. Chen Xiang mengangguk, dunia asalnya adalah dunia yang sangat kuat, dan keluarganya sangat kuat, memerintah dunia itu. Kekuatan keluarga Dongfang memang sangat kuat, dan mereka menguasai dunia. Mereka dapat mengumpulkan kekuatan dunia untuk mencaplok beberapa dunia di dekat mereka. Hanya dalam 1 tahun, kekuatan mereka telah berkembang 10 kali lipat. Kata-kata Sui Long membuat Chen Xiang terkejut. Setelah peleburan dunia, wilayah laut dan wilayah laut terhubung bersama. Tidak ada perbedaan antara dunia dan dunia. Di dunia yang sangat besar ini, wilayah laut yang tak terbatas ditutupi dengan benua yang tak terhitung jumlahnya, membentuk dunia fana yang sangat besar ini. Wajah Chen Xiang menjadi sedikit jelek, ini bukan hal yang baik, keluarga Dongfang akan mendominasi dunia. Dari tampilannya sekarang, memang benar, dan mereka juga memiliki kemampuan itu. Setelah kekuatan mereka berkembang, mereka dapat memusatkan lebih banyak kekuatan, sekarang dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar di dunia, tetapi Akademi Jiangmo dan Kuil Api juga menyerap banyak murid, kata Sui Long. Chen Xiang menggelengkan kepalanya, tidak ada gunanya bagi kita untuk khawatir tentang hal semacam ini, mari kita tingkatkan kekuatan kita dengan ketenangan pikiran. Meskipun demikian, Chen Xiang dan yang lainnya sangat khawatir. Marshall Realm akan dianeksasi, dan tidak mungkin untuk bersaing dengannya pada saat itu, bagaimanapun, Anda adalah kekuatan super yang digabungkan dari banyak dunia. Dan inilah yang dikhawatirkan Gu Dongchen dan yang lainnya sekarang. Di sebuah rumah di benua raja, raksasa dari berbagai benua di dunia Fanwu berkumpul di sini. Arai teleportasi telah didirikan oleh sekte-sekte yang terutama berfokus pada formasi. Sekarang ada sekte pil, formasi, dan pemurnian senjata yang tak terhitung jumlahnya, dan kebanyakan dari mereka dikendalikan oleh dinasti Timur. Seorang lelaki tua menghela nafas. Lalu apakah ada kekuatan yang dapat bersaing dengan dinasti Dongfang sekarang? Tanya Gu Dongchen. Mengenai hal ini, dia sama khawatirnya dengan raksasa lainnya. Jika kamu menyerah, kamu akan menghancurkan sebuah benua. Mereka tidak dapat melakukan hal seperti ini. Dan tidak bisa dunia lain, itulah mengapa dinasti Timur berkembang. Akademi Iblis Penekan, Kuil Dewa Api, kita sudah tahu ini, tapi seberapa besar dunia ini, ada juga beberapa kekuatan kuat yang tersembunyi yang tidak kita ketahui. Sekarang, orang yang paling mengkhawatirkan dinasti Timur adalah Chen Xiang, dan Chen Xiang membunuh mereka Dongfang Yao. Masalah ini sudah diketahui oleh dinasti Dongfang, dan hadiah telah ditawarkan. Jadi Chen Xiang telah hilang selama 2 tahun, tapi dia masih sangat terkenal. Setelah Chen Xiang mengetahui hal ini, dia hanya tersenyum tak berdaya. Dia tidak terlalu khawatir tentang hal itu. Jika dia ingin bersembunyi, akan sulit bagi siapapun untuk menemukannya, apalagi sekarang dia bisa mengubah penampilan, tinggi, dan napasnya. Dia hanya mengkhawatirkan keluarga Dongfang yang kuat, dan menyerang Taiwan dengan putus asa untuk menemukannya. Dan sekarang dunia yang baru bergabung ini disebut dunia baru meskipun perang 3 alam semakin dekat, banyak kekuatan ambisius masih memperluas lingkup pengaruhnya dan memperkuat kekuatan mereka. Jika tidak mereka akan dianeksasi oleh kekuatan lain. Hal semacam ini terjadi pada Chen Xiang ketika mereka mengetahui bahwa banyak dunia bergabung menjadi satu. Kuil Api dan Akademi Iblis Penakluk keduanya terletak di benua para raja, jadi benua ini juga sangat terkenal, dan juga paling banyak dikacaukan oleh banyak kekuatan. 10 hari telah berlalu, dan Chen Xiang telah mendengar banyak berita dari mana-mana, yang juga membuatnya sangat bersemangat. Ada begitu banyak tempat yang menunggu untuk dijelajahi di dunia baru ini,
tetapi dia tidak tahu apakah dia bisa selamat dari 3 perang dunia. Jika dunia iblis juga bergabung, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk, kata Bayo Uyo. Perahu itu secara alami lurus ketika mencapai jembatan. Sekarang saya akan pergi ke dinasti timur untuk melihat kekuatan terkuat di dunia baru ini. Chen Xiang melangkah ke susunan teleportasi besar di benua raja, dan berteleportasi dengan sekelompok orang benua Kaisar Langit. Ini juga rumah keluarga Dongfang. Kota Kaisar Surgawi, ini adalah ibu kota kekaisaran benua Kaisar Surgawi, tempat keluarga Dongfang mendirikan istana kekaisaran, dan kepala patriark Dongfang memproklamasikan dirinya sebagai kaisar. Yang paling dilihat Chen Xiang ketika dia datang ke sini adalah perintah hadiah untuk dia. Tapi sekarang dia telah berubah menjadi pria berpenampilan biasa dari benua lain, dan tidak ada yang akan mengasosiasikannya dengan pria yang bernilai 1 miliar penghargaan. Pasukan nomor 1 di dunia baru masih bermartabat, dan hanya 1 miliar yang dibayarkan, itu terlalu buruk. Chen Xiang diam-diam tersenyum di dalam hatinya. Setelah kelahiran dunia baru, orang-orang kuat muncul dalam jumlah besar. Jika bukan karena surat perintah penangkapan, reputasi Chen Xiang akan tenggelam. Tentu saja, karena mereka tidak mengenal Chen Xiang dengan baik, banyak orang tidak tahu. Jangan menganggapnya serius, terutama para seniman bela diri yang terlahir mulia dan berasal dari kekuatan yang kuat. Semua berpikir bahwa Chen Xiang hanyalah nama yang sia-sia. Bab 710 Mendalami Long Tan. Setelah datang ke kota Tiandi, Chen Xiang menyadari bahwa Dongfang Yao yang katanya dia bunuh memiliki status yang sangat tinggi dan dianggap sebagai pewaris dinasti Dongfang, tetapi sekarang dia mati tanpa tubuh utuh. Apakah Dongfang Yao dibunuh oleh Chen Xiang? Sampai saat ini belum ada pernyataan pasti, dan tidak ada bukti untuk membuktikannya, dan keluarga Dongfang hanya percaya bahwa Chen Xiang adalah pembunuhnya berdasarkan hadiah asli yang ditawarkan oleh Chon Quiring Demon Academy. Setelah Chen Xiang datang ke kota Tiandi, dia segera mengetahui bahwa keluarga Dongfang mengumumkan bahwa mereka akan berhenti berkelahi di mana-mana. Setelah mengenalnya, dia menyadari bahwa ini adalah pernyataan dari Akademi Penakluk Iblis. Kakek Dongfang Yao memiliki status tinggi di kuil penekan iblis alam fana mulai membunuh, dan ini tercermin dari Akademi Iblis, yang menahan ekspansi keluarga Dongfang. Orang-orang di belakang layar Akademi Iblis Penakluk semuanya mati. Sekarang Akademi Iblis Penakluk telah mengalami perubahan besar, yang merupakan hal yang baik. Chen Xiang menghela nafas lega. Jika keluarga Dongfang melanjutkan, 3 perang realm sebelum datang, dunia baru mulai saling membunuh. Di luar istana besar di kota Tiandi, Chen Xiang berulang kali terkagum-kagum, istana ini sebenarnya dibangun di alam mendalam. Istana yang tampaknya mewah ini hanyalah penutup, dan ada pintu masuk yang mengarah ke alam mendalam di dalamnya. Sarang kekuatan besar semuanya dibangun di alam yang mendalam, karena mereka sudah memiliki kemampuan untuk mengendalikan alam yang mendalam itu, dan itu akan lebih aman di dalam. Seperti Taiyu Xuanjing dan Dan Xiang Taoyuan dari sekte Taiyu. Awalnya, Chen Xiang hanya ingin melihat keluarga Dongfang ini, tetapi dia tidak menyangka akan ada alam yang mendalam di sini, yang membuat Chen Xiang sangat gatal. Dia berpikir bahwa pasti ada banyak harta di alam yang mendalam ini, dan jika dia tidak masuk dan melihat-lihat, dia tidak akan bisa tidur. Sama seperti terakhir kali dia memasuki Akademi Penakluk Iblis, Chen Xiang mengejutkan seseorang yang bisa dengan bebas memasuki alam mendalam keluarga itu untuk pertama kalinya. Setelah mendapatkan ingatan orang itu, dia menggunakan teknik transformasi untuk menjadi orang itu, dan kemudian menyombongkan diri. Orang yang berubah menjadi Chen Xiang bernama Dongfang Rong. Dia adalah seorang pejuang yang tampak biasa, kapten tim patroli, dan kekuatannya ada di alam 100 pemurnian. Meskipun nama keluarganya adalah Dongfang, dia bukan anak dari Dongfang seorang budak, dan diberi nama oleh keluarga Dongfang. Kapten, beri kami liburan kapan saja. Anda bisa keluar sepanjang hari untuk bersenang-senang, dan kami akan sengsara. Kami harus berpatroli siang dan malam, kata seorang pria dengan wajah pahit. Ada lebih dari 30 orang di tim ini, semuanya adalah pejuang sejati, tetapi mereka dibesarkan dalam keluarga Dongfang sejak mereka masih muda, mereka dilatih oleh keluarga Dongfang,
mereka semua adalah budak dari keluarga Dongfang, mereka harus melakukan apa yang mereka lakukan. Disebut. Di luar sangat kacau sekarang, dan setelah perpaduan beberapa dunia, itu menjadi sangat besar. Sekelompok orang keluar beberapa hari yang lalu dan tidak pernah kembali. Demi keselamatan Anda akan dilarang keluar untuk waktu yang lama. Waktu. Shen berdasarkan ingatan Dongfang Rong, Siang berkata dengan alasan dan bukti bahwa makna yang mendasarinya adalah untuk mencegah orang-orang yang telah menjadi Buddha selama bertahun-tahun ini melarikan diri. Dunia baru begitu besar sekarang, begitu mereka melarikan diri, sangat sulit untuk menemukan mereka kembali, jadi masuk dan keluar dari real mendalam timur ini bahkan lebih ketat. Mendengar kata-kata Chen Xiang, anggota tim patroli langsung tertunduk. Meskipun kamu tidak bisa keluar, bukan berarti kamu tidak boleh istirahat. Sekarang kamu bisa istirahat selama 3 hari, dan kamu hanya bisa tinggal di tempat tinggalmu. Ingat, jangan lari-lari. Chen Xiang berkata dengan sangat murah hati, dengan orang-orang ini, dia benar-benar tidak nyaman untuk bergerak. Ketika lebih dari 30 anggota tim patroli mendengar ini, senyum muncul di wajah sedih mereka, dan mereka berbaris rapi dan berlari pergi. Orang yang berubah menjadi Chen Xiang sekarang adalah kapten tim patroli di bawah alam nirvana. Kekuatan semacam ini tidak buruk, jadi dia bisa berjalan-jalan di beberapa tempat di alam mendalam ini. Menurut ingatan Dongfang Rong itu, Chen Xiang mengetahui bahwa ada beberapa tempat penting, dan yang paling dekat dengannya adalah di sebuah rumah besar bernama Xinyue. Di luar rumah Xinyue, Chen Xiang baru saja tiba ketika sebuah suara ringan keluar dari dalam. Dongfang Rong, mengapa kamu berpatroli sendirian hari ini? Bagaimana dengan kelompok sampah di belakangmu? Mendengar suara ini, jantung Chen Xiang berdetak kencang. Suara manis itu datang dari pemilik Xinyue Menshan, kakak perempuan dari patriark keluarga Dongfang, bernama Dongfang Xinyue, seorang wanita yang sangat cantik dengan banyak talenta dalam formasi. Banyak formasi kuat di alam misterius ini diatur olehnya sendiri, kekuatannya sangat kuat. Dikatakan bahwa dia adalah tuan kedua di keluarga Dongfang. Sialan, bagaimana wanita ini mengetahuinya? Chen Xiang sedikit khawatir wanita ini akan mengetahuinya. Dia awalnya dekat dengan tempat ini, dan kemudian masuk untuk menyelidiki, untuk melihat apakah ada harta karun atau sesuatu. Namun, dia masih sangat tenang, dan dia tidak akan merasa gugup sama sekali saat menghadapi hal seperti itu. Penatua Xinyue, orang-orang itu menuntut liburan, jadi saya membiarkan mereka beristirahat selama 10 hari. Chen Xiang segera menjawab, suara dan nadanya persis sama dengan Dongfang Rong. Masuklah. Suara Dongfang Xinyue sangat agung, tapi terdengar sangat nyaman. Sekarang Chen Xiang tidak punya pilihan selain menggigit peluru dan terus berakting dia berjalan ke Xinyue, dan menurut ingatan Dongfang Rong, dia datang ke aula kecil dan elegan. Datanglah ke halaman belakang. Dongfang Xinyue sepertinya tahu setiap gerakan Chen Xiang. Melihat Chen Xiang baru saja duduk, suara ringan itu datang. Chen Xiang sangat berhati-hati saat ini, dia tiba-tiba tidak ingin melanjutkan, tetapi ingin mencari alasan untuk pergi. Dia khawatir dia akan ditemukan oleh wanita pintar ini. Namun ketika dia mengetahui penampilan wanita ini dari ingatan Dongfang Rong, dia sangat ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Berjalan keluar dari aula kecil dan melalui jalan kecil, dia sampai di halaman yang elegan dan tenang, sosok cantik dan langsing berdiri dengan tenang di samping kolam kecil. Serangan itu membuat Chen Xiang diam-diam mengagumi hatinya. Dongfang Xinyue berbalik dengan santai, kecantikan yang menakjubkan itu membuat Chen Xiang merasa takjub. Dia tersenyum pada Chen Xiang, matanya yang indah tersenyum, dia terlihat sangat baik dan alami, tetapi dia memancarkan nafas. Tetapi dengan samar memukul mundur orang yang jauhnya ribuan mil. Paksaan dan momentum yang samar itu membuat Chen Xiang merasa seperti melihat Liu Meng'er untuk pertama kalinya. Saya telah bertemu penatua Dongfang. Chen Xiang buru-buru memberi hormat. Ceritakan tentang apa yang terjadi di luar hari ini. Dongfang Xinyue melambaikan tangan gioknya, memberi isyarat kepada Chen Xiang bahwa tidak perlu terlalu sopan. Senyum menawan dan lembut di wajah oval yang dewasa dan menawan itu menggerakkan hati Chen Xiang. Hati yang murni.
Chen Xiang buru-buru menundukkan kepalanya, lalu mengoceh tentang beberapa hal yang terjadi di luar selama ini. Meskipun dunia baru telah lahir selama lebih dari 2 tahun, Dongfang Xingyue tidak pernah keluar dari alam misterius. Bahkan di masa lalu, Dongfang Xingyue jarang keluar, dan biasanya mengetahui tentang dunia luar melalui mulut para pelayannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dunia novel.